Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan ya di sana. Oke. Baiklah anak-anak, seperti biasa Bapak ingin mengajar kelas 5 dengan video ini di channel Sekolah Dusun, yaitu mengenai bab 2 subtema 1 udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Materinya di sini yaitu mencari informasi penting dari teks, kemudian sistem pernapasan hewan. Baiklah, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu mencari informasi penting dari teks. Ya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, ya, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini menggunakan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ataupun kalimat tanya. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Peta pikiran itu adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam teks bentuk diagram. Jadi kalau minggu kemarin Bapak sudah mengasihkan tugas itu mengenai ide pokok, sekarang hanya kita mencari informasi penting daripada teks wacana tadi. Wacana ini tadi. Oke, ini ada seperti contoh teks atau wacana yang telah Bapak buat. Judulnya Danu dan Ikan Hias. Danu memelihara ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Danu memberi makan ikan-ikannya. Danu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Danu senang memelihara ikan-ikan di dalam akuarium. Ya, Danu senang Danu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Danu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan tertutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Danu bertanya dalam hatinya, apa yang dilakukan ikan itu? Oke, pertanyaan yang muncul pertama pada dalam hati Danu, apa yang dilakukan ikan itu? Yang dilakukan ikan itu saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan tertutup, itulah proses dari pernapasan makhluk hidup. Salah satu contohnya yaitu ikan pada cerita Danu dan Ikan Hias. Oke, inilah peta pikiran yang menggunakan kalimat tanya tadi, yaitu ada apa? Salah satu contoh
peta pikirannya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Kalimat tanya. Selanjutnya, apa yang dilakukan ikan itu? Tanda tanya. Masih dalam kalimat tanda tanya. Kapan? Menggunakan kata kapan. Akuarium dibersihkan. Kemudian, di mana ikan hias itu dipelihara? Terus, kapan ikan hias itu diberi makan? Kemudian apa yang diperhatikan Danu saat memelihara ikan hiasnya? Baiklah anak-anak, itu tadi dari cerita wacana Danu dan ikan hias. Kita masuki yang kedua, yaitu materinya sistem pernapasan. Oke, Danu dan ikan hias itu adalah termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jadi setiap makhluk hidup ini memiliki sistem pernapasan. Oke. Yang pertama, perhatikan gambar ini anak ya, makhluk hidup ini, yaitu apa ini nak? Cacing. Oke. Sistem pernapasan cacing yaitu menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen atau dinamakan O2 dan karbon dioksida atau CO2. Ya, selanjutnya perhatikan. Ya, hewan apa ini? Atau makhluk apa? Iya, serangga. Serangga sistem pernapasannya itu bernapas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan terbesar di seluruh tubuh serangga. Oke. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang hidung yang dinamakan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Oke, perhatikan ini. Gambar apa selanjutnya ini? Iya, ini adalah ikan. Iya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah sering ketemu ikan ya. Sistem pernapasan ikan ini bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oke, nih selanjutnya gambar apa? Oke, anak-anak. Ini amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup. Di air kemudian di darat. Saat di air dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke. Selanjutnya, ini gambar apa? Oke, ini adalah gambar reptilia. Reptilia ini bermacam-macam, ada buaya, ular, dan sebagainya. Reptilia ini bernapas menggunakan paru-paru. Sistem pernapasannya, oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Oke, selanjut.
Iya, ini gambar burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara saat terbang. Burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Lanjut yang terakhir, ataupun yang ketujuh ya Nak ya. Gambar apa ini? Oke, mamalia. Mamalia ada berupa sapi, kambing, kucing, dan sebagainya. Oke, mamalia ini sistem pernapasannya menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Jadi karbon dioksida ini dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia ini hidup di air, bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan klik deskripsi di bawah ini, pada bagian paling bawah deskripsi terdapat link soal yang harus anak-anak kerjakan. Juga jangan lupa like and subscribe channel kita Sekolah Dusun. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.